Nono Sumarung, Kajian Gompoy, bapak-bapak, ibu-ibu yang semuanya saya hormati, marilah pertemuan ini kita mulai dengan saling tersenyum. Sebab siapa yang mampu tersenyum di pagi hari akan mampu tersenyum sepanjang hari. Amin. Walaupun senyum adalah sedekah, tapi dilarang Anda tersenyum sendirian. Tako esangka. Saya lanjut sambil bercanda. Satu pekerjaan yang sangat dilarang bagi orang yang berpuasa, tapi selalu dilanggar oleh orang yang berpuasa, yaitu marah. Tahu bahwa puasa itu menggugurkan pahalanya puasa, bukan membatalkan puasanya, membatalkan pahalanya puasa, tapi masih dilakukan. Anda akan dimasukkan ke kubur, keandeng benggalan, tak milih rakyat, lo milih ratu, bila pon mate, paisan beto. Satu saat perlu merenungkan bahwa kita akan berpisah dengan istri dan anak-anak itu gimana? Ya Allah. Tetapi ini kehidupan dunia ini masih kehidupan palsu. Ya. Allah berfirman, illa mata'ul ghurur. Ini hanya permainan dunia ini. Kehidupan yang sebenarnya, bapak ini menjadi pengantin ke surga dengan ibu. Bapak ini akan mencium tangannya bapak dan ibu di surga. Amin ya Allah. Bapak ini akan dicium tangannya oleh putra-putra tercinta. Tapi persiapkan dulu. Tidak sulit untuk mencari surga, tapi juga tidak sulit untuk masuk neraka. Sebenarnya kalau hanya ikut matannya hadis saja, orang yang membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim itu saja, itu diletakkan di timbangan nanti lebih berat kepada orang yang berdosa, dia akan masuk ke surga. Tapi maca subhanallah bihamdihi yang bagaimana melakukan perak colok saya mau ini hatinya tidak dekat kepada Allah. Jadi marilah bapak baca astagfirullahaladzim 100 kali habis sholat asar itu niru Rasulullah. Berarti kita kalau niru Rasulullah kan memuhammadkan diri kita. Kita lapar ini, lapar kita laparnya Nabi Muhammad Rasulullah. Berarti kita berpuasa ini, perut kita yang lapar itu perut meniru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus meniru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berbuka meniru Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita taraweh meniru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya dalam puasa itu kita memuhammadkan diri kita. Cinta kepada Allah akan membuat kita makin cinta kepada Indonesia. Terakhir, saya kebetulan pernah diundang ke istana cuplikan ceramah nah. di Thailand sebagai penyair terbaik Asia Tenggara. Dan saya membacakan puisi Harto. tanah air. Saya membacakan puisi Pinta Tanah Air yang bunyinya, kenapa kita harus cinta? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Minal iman, cinta kepada tanah air adalah sebagian dari iman. Kenapa kita harus cinta kepada Indonesia? Kita semua minum air Indonesia menjadi darah kita. Kita makan beras dan buah-buahan Indonesia menjadi daging kita. Kita menghirup udara Indonesia menjadi nafas kita. Kita bersujud di atas bumi Indonesia, berarti bumi Indonesia adalah sajadah kita. Dan bila tiba saatnya kita mati, kita semua akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia. Daging kita yang hancur membusuk akan bersatu kembali dengan harumnya bumi Indonesia. Maka tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada bangsa dan tanah air. Sehingga dengan puisi yang dikarang di
pojok Sumenep namanya Tang Betang itu, bukan Batang-Batang, Tang Betang itu kampung Jembengan, ditulis di sana. Saya bisa ketemu dengan siapapun. Ya, diundang menteri, diundang presiden. Dari Jumat yang akan datang saya diundang menteri lagi untuk membacakan puisi Cinta Tanah Air modern Reng Madura. Ya, orang Madura nak Zawawi Imron namanya kan itu. Ya, Tang Betang itu. Dan kalau mau ke Surabaya harus lewat Gengan Labu cek lepah ngonceng tatangke ngakan topak Gengan Labu cek lepah ngonceng tatangke nyium tananga apa bi eku egerus saro oma swarga. Saya sekali lagi itu saya sampaikan karena nikmat kita mendengar ini. Yang nikmat bukan hanya sampean, lebih-lebih sampean semua di era sekarang ini putra-putranya tiap hari mencium tangan sampean. Dia lama-lama anak yang mencium tangan bapak dan ibunya itu dia akan diberi hadiah oleh Allah. Rasa cinta yang tulus dan dalam kepada orang tua. Suami terhadap istri yang berdasarkan cinta kepada Allah. Karena sumber cinta itu dari Allah semuanya. Kita mencintai istri kita yang benar-benar karena Allah. Suami mencintai istrinya benar-benar karena Allah. Itu sangat indah sekali. Karena sebenarnya ketika kembali kepada nilai-nilai puasa, suami itu bukan pujaan, istri bukan idaman. Suami istri teman berjamaah dalam mengagungkan Allah. Jadi kalau suami istri sama-sama mengagungkan Allah, suami di depan baca waladhdallin, istri di belakang baca amin, itulah suami istri yang disebut suami istri yang sakinah, keluarga sakinah. Ibarat dua butir embun dari ufuk yang berlainan, yang bersatu dalam sekuntum mawar. Coba gambaran. Jadi orang yang tidak mengenal ini, ya cintanya kepada suami, cintanya kepada istri. Buat apa kawin kalau cintanya tidak kental? Jadi udahnya, pokoknya semua kata-kata kotor dilontarkan semua. Rasulullah lewat di situ, kemudian pulang, dan Rasulullah membawa nasi sedikit diletakkan di piring, kemudian beliau kembali kepada ibu yang marah-marah. Oh Rasulullah, ya, aku minta kamu nasiku yang kubawa ini makan. Loh, saya puasa Rasulullah. Saya sekarang bulan Ramadan, saya puasa. Tidak, kamu tidak puasa. Loh, puasa kan? Buktinya kamu tadi mengucapkan kata-kata kotor kepada pembantumu. Jadi sebenarnya menjaga lisan, menjaga mulut itu menjadi penting. Mon ematur pencangan. Kalau di Jakarta mengeluarkan kata-kata kotor, sekut geluk, ngocak kata-kata kotor, siapa liwennya kata-kata kotor, betoh, wen temkotem gitu. Ya. Tuh, di akhirnya kembalinya bukan kata, yang kembali betoh, yang kembali itu kucok, temkotem. Itu. Jadi kata-kata kotor yang kita ucapkan itu sebenarnya sebuah gambaran bahwa kita itu adalah orang yang lemah karena tidak mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Para penyair muslim, laisal aid liman labisal jadid walakinnal aid liman amaluhu tazid. Yang artinya hari raya itu bukan untuk orang yang berbaju baru, tapi hari raya itu untuk orang yang puasanya berhasil dan makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita sudah banyak tertipu budaya kita ini, disangka hari raya itu adalah pameran apa? Pameran baju, pameran kue, pameran apa gitu. Nah, disinilah sebenarnya marilah kita berusaha bagaimana hari raya itu menjadi hari kita kembali kepada fitrah, kepada kesucian. Karena kembali kesucian itu berarti mempersiapkan kita
untuk dipanggil oleh Allah. Sebenarnya kita setiap hari itu menuju kemana? Rumus-rumus filsafat mengatakan tiap hari ini ketika kita ini semua menuju kuburan. Lagu menuju makin dekat ke kubur. Tahun datang puasa datang lebih dekat ke kuburan. Dan bahkan ada tak sampai puasa datang beda saya pokir Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oh. Di sinilah Garuda dengan kamu, kata sang suami. Dik, tahu kamu bedanya Garuda dengan kamu? Tidak tahu Mas. Apa Mas Didik? Bedanya Garuda dengan aku. Kalau Garuda cukup di dadaku, tapi kamu yang dalam hatiku. Tapi kalau tidak punya penghayatan, gimana bisa mencintai istri secara benar? Saya dengan istri saya itu, cinta saya sebenarnya cinta palsu ya. Karena tidak pernah menghayati cinta yang sebenarnya. Di sini gunanya kita berpuasa, melihat istri memasak. Ternyata itu sebuah bioskop yang bagus, ya Allah. Saking tak telanjur cinta kepada istri, sudah dicerai. Akhirnya mencari kelemahan hati. Dan anak yang kita lahirkan itu anak-anak yang siap untuk menghormati kita. Sebab di era modern ini banyak ya, sampai ke desa-desa banyak kuburan itu jadi panakan nambi. Ya, tak pernah dikunjungi oleh anak cucu. Alhamdulillah. Kita kan tidak ingin menjadi orang tua yang dilupakan oleh anak cucu kita. Betul Pak Kiai. Ingin menjadi orang tua yang selalu didoakan oleh Amin, anak cucu. ya Allah. Allahumma gfirli wa liwalidayya Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Tahu bedanya? Apa bedanya hujan dengan kamu? Suami juga walaupun tahu jawabnya, tapi mengalah. Satu saat kita harus memberikan kemenangan kepada istri kita. Apa bedanya? Mas, hujan dengan kamu, apa bedanya Mas? Si istri menjelaskan, kalau hujan hanya boleh meresap ke dalam bumi, tapi emas yang meresap ke dalam hatiku dan ke sekujur tubuh. Allah. Sip. Jakarta lain lagi bunyinya, pohon durian berbuah kedondong. Sekian dulu dong. Akhirnya saya habis berbuka, saya pulang ke Batang-Batang. Para alumni apa tadi? SMP SMA 1 mana ya? Ada 1 dulu Ustaz. Hah? Ada 1 ya. SMA SMP. Jejakku ku tinggal di sini, tapi senyummu ku bawa pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cindra mata dari Kafe Kopi Cangkir. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji Monir kepada Ustadz Kiai Haji D. Zawawi Imron. Terima kasih. Partai saya ingin tahu Bapak-bapak. Iya, ingin tahu. Partai saya pasti. Partai suami takut istri. Siapa yang mau ikut saya? Atas Sakalangkong. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana wa lakal hamdu idza radit. Amin. Wa lakal hamdu wa ridha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya man latafta bi haqqi samawati wal ardh wa latafta bi najmati allati fi butuni ummahatiha. Ulquf bina fi qada'ik wa barik lutfan yaliqu bi wajhika wa ridha ya arhamar rahimin. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقدرنا وتبدل بها وجوهنا يا اله العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. Amin. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tambahan informasi teman-teman, insya Allah setelah berbuka puasa kita bisa sholat di sebelah di SDIT, ada masjid di sana. Ya. Setelah sholat maghrib kita kembali ke tempat ini untuk berbuka bersama. Kemudian kalau mau yang terawih nanti kembali ke masjid lagi. Setelah terawih kalau masih mau kumpul-kumpul kita di sini monggo. Malam ini tempat ini punya kita. Jadi kita bisa nyanyi bareng-bareng